Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sela Arsya Rahma yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan di sini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber yang bernama Silva Ailina. Oke, mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Kak Silva. Selamat sore juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, keadaannya baik. Alhamdulillah. Di sini saya akan sedikit bertanya-tanya nih tentang kehidupan Kak Silva. Jadi selama ini apa aja sih kesibukannya selama sehari-harinya gitu? Kesibukan saya sehari-hari, kebetulan saat ini masih liburan ya, masih libur. Insya Allah Senin depan sudah berkegiatan lagi seperti biasa. Kegiatan saya yaitu saya sebagai seorang pengajar atau guru ya di sebuah SMK, tepatnya di SMK Ponpes Mandalulu. Kemudian saya di sana menjabat sebagai guru produktif, yaitu guru khusus jurusan DKV seperti itu. DKV itu desain komunikasi visual. Oke, jadi dari setelah yang apa kakak ceritakan itu, apakah sesuai dengan jurusan atau prodi yang kakak ambil ketika di bangku perkuliahan? Jadi ini ceritanya panjang ya. Kebetulan ketika semasa kuliah saya mengambil jurusan teknik informatika ya. Sebenarnya mata pelajaran yang saya ajarkan di jurusan DKV di SMK itu masih ada sedikit berkesinambungan dengan jurusan teknik informatika. Walaupun memang secara garis besar teknik informatika itu belajarnya tentang pemrograman, ngoding gitu ya, membuat aplikasi, membuat aplikasi dan sebagainya, tapi ada di semester, saya ingat itu semester 5 kalau nggak salah, 5-6 ya, ada pelajaran multimedia. Nah di situ kita belajar tentang desain grafis, membuat video ya, videografi, fotografi, dan di situ saya minatnya gitu. Jadi saya menaruh minat di bidang multimedia tersebut. Kemudian ketika lulus, sebelum lulus sebenarnya, ketika saya skripsian itu, saya proses skripsi itu, saya pindah ke kampung halaman karena ada COVID yang tahun 2020 itu. Kebetulan di SMK dekat rumah itu ada lowongan gitu ya, ada yang membutuhkan untuk menjadi tenaga pendidik khusus di bidang DKV yang mengerti, yang memahami tentang teknologi, kemudian bisa desain, bisa membuat video dan foto, kemudian intinya yang bergerak di bidang multimedia. Jadi walaupun hanya walaupun sebenarnya tidak 100% nyambung gitu ya antara kuliah dengan pekerjaan saat ini, tapi masih ada kaitannya antara kerjaan yang saya jalani saat ini dengan mata kuliah waktu itu saya pelajari ketika masa kuliah seperti itu. Oh, berarti tidak sesuai ya, tidak, maksudnya dari jurusan kakak itu dengan guru yang kakak ambil itu tidak sesuai jurusannya? Ya bisa dibilang tidak sesuai, bisa dibilang juga masih ada sesuainya. Karena sebenarnya kalau lulusan dari teknik informatika itu biasanya prospek kerjanya itu sebagai programmer, kemudian data analisis kayak gitu ya. Pokoknya yang bergerak di bidang IT ataupun bidang network ya, seperti kayak jaringan kayak gitu. Tapi sebenarnya masih ada nyambung-nyambungnya karena pelajaran DKV karena apa yang saya pelajari di kuliah yaitu multimedia itu masih ada nyambung-nyambungnya ketika saya mengajar di jurusan DKV itu tentang multimedia. Berarti dari cerita kakak ini, apa sih first impression kakak sebagai seorang guru? Nah kebetulan karena jurusan teknik informatika itu tidak seperti jurusan pendidikan yang ada pre-teaching mungkin ya, ada pokoknya administrasi guru. Mungkin kalau jurusan pendidikan mungkin diajari ya, kita sama sekali nggak pernah belajar itu dan buta akan hal itu. Pertama kali mengajar, jadi saya sebenarnya kaget karena yang saya tahu gitu, yang saya kedepankan itu yang penting anak-anak itu bisa dan mampu untuk
mengikuti skill yang apa yang saya ajarkan. Tetapi ternyata di pendidikan itu lumayan rumit ya, lumayan ribet administrasinya. Mungkin kalau kita ngajar dari pertama masuk sampai menyampaikan pelajaran sampai keluar lagi itu ada alurnya ya, ada alurnya. Kemudian ya pertama kali mengajar sebagai seorang guru ya tentu saja nervous ya, apalagi menghadapi anak-anak. Dan di sini anak-anaknya bukan anak-anak yang umur SD ya, yang masih kecil gitu. Di sini saya berhadapan dengan anak-anak yang sudah dewasa ya, dalam kurung mereka sudah bisa menentukan pilihannya sendiri. Kemudian anak-anak usia SMK, SMA itu kan sudah mulai kritis ya. Jadi ketika mungkin ada suatu materi atau pelajaran yang saya sampaikan yang mungkin mereka itu kok bisa, kenapa begini, kayak gitu ya. Mereka banyak yang bertanya, saya harus siap untuk menyiapkan jawabannya, harus siap memberikan jawaban yang membuat mereka itu puas, seperti itu. Ya, awal-awal jadi guru pasti nervous gitu. Deg-degan, wajar ya, cara menghadapi anak-anak gimana, kayak gitu. Yang penting niat saya yang pertama itu mengamalkan ilmu ya, ibadah kepada Allah. Ya semoga aja apa yang saya punya, apa yang saya ketahui bisa bermanfaat untuk anak-anak. Terlebih skill dalam dunia DKV ya, saya harap ya anak-anak yang saya ajarkan itu ketika lulus mereka minimal punya skill tersebut. Nggak harus jadi seorang ahli, tapi mereka tahu dan bisa untuk mempraktekannya, seperti itu. Oke, baik. Lalu apa sih kendala-kendalanya setelah menjadi guru atau ketika mengajar? Kendala yang pertama mungkin ya dari yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang anak itu usianya masih labil ya. Kadang ada yang malas lah ya, malas berangkat kayak gitu-gitu. Ya, saya juga kebetulan menjabat sebagai wali kelas juga. Jadi saya koordinasi dengan wali muridnya, wali murid di rumah. Ya kenapa anak ini yang A, B, C kenapa nggak masuk, kenapa gini dan lain sebagainya. Itu kendala dari sisi anaknya ya. Kemudian kalau kendala dari di jurusan sebenarnya alhamdulillah sih nggak ada ya. Alhamdulillah semua alat kayak pendukung untuk proses belajar mengajar itu alhamdulillah di DKV SMK PNU itu sudah lengkap. Ada labnya, kemudian alat fotografi, alat videografi, alat broadcasting itu sudah lengkap semua, alat desain sudah lengkap. Ya mungkin kendalanya itu menumbuhkan semangat anak-anak dalam belajar, seperti itu. Kadang kan ya anak-anak zaman sekarang, apalagi ya bukan mengeneralisasi, tapi sebagian memang yang saya tahu ketika di lapangan itu, kayak ketika di kelas saya sendiri, ada yang mungkin anak-anak itu berkegiatan sampai malam gitu, sampai jam 3 sampai larut malam. Ketika pagi mereka baru tidur, ketika subuh mungkin ya mereka baru tidur ya. Kemudian efeknya itu menimbulkan rasa kantuk dan malas untuk berangkat ke sekolah gitu. Jadi sebenarnya kendalanya itu menumbuhkan semangat anak-anak dalam belajar supaya excited mengikuti pelajaran tuh gimana sih, kayak gitu sebenarnya. Lalu apakah kakak ini mempunyai pengalaman yang terbaik selama menjadi guru? Pengalaman terbaik sebenarnya banyak ya. Alhamdulillah murid di jurusan DKV terbilang murid-murid yang sangat hidup bahasanya. Nurut. Nah, baiklah, maksudnya nggak yang aneh-aneh kayak gitu. Kemudian ketika pengalaman terbaik itu ketika Hari Guru, peringatan Hari Guru ya, saya diberi kejutan oleh anak-anak saya, oleh anak didik saya sendiri, yaitu kelas 11 DKV. Tanpa saya ketahui gitu ya, mereka membuat buket berisi bunga dan foto-foto saya, sedangkan saya nggak pernah ngasih foto saya kepada mereka gitu. Nggak tahu mereka dapatnya dari mana gitu. Ketika dikasih buket itu ya saya sangat terharu, tersentuh. Ternyata anak-anak ini begitu peduli kepada gurunya, seperti itu. Itu pengalaman terbaik saya.
Lalu yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, adakah pesan yang kakak ingin sampaikan kepada semua guru ataupun kepada siswa-siswa kakak? Yang pertama kepada siswa-siswa dulu ya. Jadi pesannya, manfaatkanlah kesempatan kalian sebaik mungkin dalam menuntut ilmu ya, karena di luaran sana banyak yang ingin gitu ya, merasakan bangku pendidikan, tapi mereka terkendala biaya, terkendala kondisi dan keadaan yang bermacam-macam. Nah, ketika kalian sudah punya kesempatan untuk merasakan itu, dipergunakan dengan baik. Jangan sampai uang orang tua kalian yang digunakan untuk membayar SPP ya, untuk membayar kegiatan di sekolah itu menjadi sia-sia dengan kalian tidak masuk sekolah ataupun males-malesan, tidak mengikuti pelajaran kayak gitu. Intinya selama masa pembelajaran di SMK di sekolah itu adalah masa-masa kalian mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi jenjang kehidupan yang selanjutnya, seperti itu. Jadi harus semangat ya, jangan pernah nyanyain kesempatan itu. Untuk guru-guru? Untuk guru-guru khususnya guru-guru yang mungkin backgroundnya bukan dari dunia pendidikan seperti saya, pesan saya, jangan pernah takut untuk mencoba, kemudian jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk bertanya-tanya kepada mereka-mereka yang lebih profesional, karena ilmu itu didapatkan bukan hanya dari Google atau dari buku, tapi bisa dari pengalaman-pengalaman orang, seperti itu. Kemudian ya dalam memberi materi pengajaran itu kan kita pasti punya metodenya masing-masing, tapi setidaknya yang paling utama itu kira-kira anak itu bisa memahami, kemudian yang kita ajarkan itu bisa bermanfaat di dalam kehidupan mereka, seperti itu. Intinya ya kepada guru niatnya dalam mengajar diluruskan lagi ya, niat memberi ilmu agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang cerdas, kemudian dengan menjadi anak-anak yang cerdas dan mempunyai skill tersebut, itu bisa menjadi tabungan buat kita juga, bisa menjadi calon-calon penerus bangsa yang akan menjadi generasi. Iya, yang akan menjadi generasi emas gitu ya. Kita karena kan guru itu kan salah satu ya pekerjaan yang sangat mulia, yaitu jadi orang-orang petinggi-petinggi di negara itu ya diajarin, enggak, maksudnya orang-orang yang saat ini menjabat sebagai petinggi-petinggi negara, entah apapun profesinya, dari dokter, mungkin pilot, tentara, dan apapun ya, presiden dan sebagainya, itu mereka bisa ada di posisi yang sekarang itu karena apa? Karena jasa guru gitu. Jangan sampai kita mengajar itu orientasinya hanya menggugurkan kewajiban, kemudian hanya mengharapkan gaji gitu ya. Jadi itu kan nggak berkah kayak gitu. Jadi ketika kita mengajar dengan ikhlas ya, insya Allah anak-anak yang kita didik itu menjadi anak-anak yang akan sukses di masa depannya, seperti itu. Karena experience is the best teacher. Iya, betul. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Mungkin dari kisah kakak Silva ini kita dapat simpulkan bahwa kita bisa menjadi guru yang produktif walaupun tidak sesuai jurusan yang kita ambil ketika duduk di bangku perkuliahan. Ya, mungkin terima kasih atas ceritanya, bukan cerita ya, sharing time-nya untuk beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih atas terima kasih juga untuk bisa meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya dalam channel YouTube ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga semuanya yang telah menonton video ini. Semoga apa yang kita sharing ini bisa menjadi berkah untuk para yang nonton, khususnya untuk para siswa dan para guru-guru yang mendengarkan.
kita tutup sharing time kali ini dan wawancaranya. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like dan Subscribe. subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Ya, Dah. dadah.